Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Fatir, surat 35, ayat 36 dan 37. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqta alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kulla kafurin wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun naziru fazuku famaliz zalimina min nasir. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak binasa di dalamnya dan mereka tidak pula mati di dalamnya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari azabnya untuk mereka. Begitulah kami beri balasan semua orang-orang yang kafir. Dan mereka berteriak di dalamnya, ya Tuhan, keluarkan kami, kembalikan ke dunia, niscaya kami mengejar amal-amal saleh yang dulu tidak sempat kami lakukan. Adakah tidak kami memberikan kepadamu umur yang cukup untuk melakukan amal saleh itu? Dan telah banyak datang orang-orang yang memberi peringatan kepadamu ketika di dunia. Maka sekarang rasakanlah azab, dan tidak ada satupun bagi orang zalim penolong di hari ini. Itu artinya surat Fatir ayat 36-37. Jadi ayat ini Bapak Ibu para hadirin menjelaskan tentang kondisi keadaan ya, penghuni neraka kelak di akhirat. Ini penting kita sampaikan, kita ulang-ulang, karena makin hari keadaan umat makin menyedihkan. Tidak sedikit manusia hari ini yang dengan bangganya mengolok-olok azab neraka. Ironinya mereka mengaku muslim, tapi mereka dengan bangganya mengolok-olok neraka. Ada bahkan yang berkata dia bercita-cita masuk neraka karena ingin buat arisan di neraka bersama teman-temannya. Bahkan katanya dia mau bikin konser musik bersama Michael Jackson dalam neraka. Dengan bangga dia berkata begitu, dia muslim. Tidak sedikit juga orang sekarang bikin rumah makan cari sensasi mungkin, tapi mengolok-olok azab Allah. Ada makanan namanya mie neraka, ada makanan namanya sambal neraka. Iblis saja, sepembangkang-pembangkangnya iblis, dia masih takut dengan azab Allah. Iblis masih berkata, ini akhafullah rabbal alamin, saya takut dengan azab Allah Tuhan semesta alam. Ini manusia mengaku muslim tapi mengolok-olok azab. Maka mari kita lihat seperti apa dahsyatnya azab neraka yang dijanjikan Allah itu. Pertama kata Allah, orang-orang kafir yang durhaka, pembangkang, ahli maksiat, dan dia tidak bertobat, tidak dapat ampunan ketika mati, maka kata Allah, bagi mereka neraka jahanam. Bagaimana keadaan mereka dalam neraka jahanam? La yuqda alaihim, mereka dalam neraka jahanam itu tidak binasa.
Tidak binasa itu maksudnya mereka dalam neraka itu tidak hancur. Kalau kita membakar sesuatu, dia pasti hancur jadi arang, jadi abu. Tapi manusia kalau dibakar dalam neraka jahanam yang panasnya tidak bisa dibayangkan, bahkan bunga api jahanam itu saja kata Nabi 70 kali panasnya dari api dunia. Tapi manusia ketika masuk ke dalam neraka itu kata Allah tidak binasa, tidak hancur. Dan itu dijelaskan di surat An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, maka diganti lagi dengan kulit yang baru. Jadi neraka itu tidak menghancurkan, hanya menghanguskan kulit. Dan kulit hangus datang lagi kulit baru yang berbeda dengan kulit sebelumnya. Kenapa kulit yang diganti Allah? Karena kulit itu yang merasakan perih. Para hadirin, kalau luka dalam itu tidak sakit, tidak perih. Tapi kalau kulit yang terkelupas itu masya Allah sakitnya. Itu kenapa dalam neraka nanti kata Allah kulit yang diganti. Setiap hangus kulit maka diganti dengan kulit yang baru. Hingga mereka tidak hancur di dalam neraka itu, tapi siksanya, azabnya selalu baru rasanya. Itu yang dimaksud la yuqda alaihim. Yang kedua kata Allah fayamutu, mereka tidak akan mati di dalamnya. Karena dalam neraka tidak ada mati lagi. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika penduduk neraka sudah sampai di neraka, penduduk sorga sudah sampai di sorga, didatangkan satu makhluk seperti kibas. Lalu ditanya ke penduduk sorga, tahukah kalian apa ini? Kami tahu ya Allah, itu adalah kematian yang datang kepada kami dulu. Karena kematian itu mendatangi kita. Ditanya ke penduduk neraka, tahukah kalian ini apa? Penduduk neraka menjawab, iya kami tahu itu kematian yang mendatangi kami. Maka kata Allah, bawa dia antara sorga dan neraka, maka kematian itu pun dimatikan oleh malaikat. Penduduk neraka kekal dalam neraka, penduduk sorga kekal dalam sorga. Itulah yang disebut fayamutu, mereka tidak akan mati lagi di dalam neraka. Disebutkan di surat Taha ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang mati membawa dosa, apakah dosa kepada Allah ataukah dosa kepada makhluk, dan dia tidak bertaubat, tidak minta maaf, tidak dapat maaf atau ampunan, maka dia kata Allah tempatnya jahanam, tidak mati mereka di sana, tidak hidup mereka di sana. Apa maksud tidak hidup dan tidak mati? Orang mati tanda azab berakhir. Kita di dunia ini kalau sakit, setinggi-tinggi rasa sakit akan berakhir dengan kematian. Karena kematian itu akan menghentikan semua rasa sakit. Di neraka tidak ada mati, artinya sakit tanpa henti. Orang hidup pasti merasa senang. Sesusah-susahnya orang hidup pasti ada masa senang. Di neraka tidak ada hidup, artinya tidak ada kesenangan. Itulah maksud dalam neraka itu, mereka tidak mati dan tidak hidup. Yang ada hanya siksa azab yang tanpa henti. Lalu kata Allah, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak sedikit pun azab akan dikurangi untuk mereka. Baca nanti surah An-Nahl ayat 88. Allazina kafaru wasuddu an sabilillah zidnahum azaban fauqal azab. Orang-orang kafir kalau masuk neraka kata Allah, azab itu setiap hari ditambah tinggi levelnya. Ibarat suhu panas Bapak Ibu. Itu api neraka itu ada temperaturnya. Setiap hari temperatur naik, setiap hari temperatur naik, setiap hari temperatur naik. Hingga azab hari ini tidak sama dengan azab yang kemarin. Azabnya baru terus. Kenapa? Zidnahum azaban fauqal azab. Karena azab itu terus naik, terus naik, terus naik. Ada sebagian orang yang mengolok-olok Pak Ibu, katanya masuk neraka itu menjelang biasa. Kalau sudah terbiasa nanti mah biasa aja tuh, kayak mandi di air panas lah katanya. Kalau mandi dia yangi pertama masuk tak kajui, wah beko malai-malai kalau cobalah. Cobalah nanti begitu, kalau memang begitu neraka cobalah.
Kata Allah, zidnahum azaban fawqal azab. Azab neraka tu naik terus, naik terus, naik terus. Begitu kata Allah. Apa yang dilakukan manusia? Wahum yastarikhuna fiha. Manusia dan neraka tu berteriak-teriak, dan teriakannya bukan teriakan biasa. Itu kenapa teriakannya ditambah 2 huruf. Berteriak itu bahasa Arabnya sarakha. Tapi penduduk neraka bukan yasrah, tapi yastarikhun. Ini menunjukkan teriakan yang tidak bisa digambarkan dasarnya, pekikannya. Jangankan kita dibakar, mendengar pekikan penghuni neraka saja sudah azab yang luar biasa. Apa teriakan penduduk neraka? 1. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penduduk neraka meminta, ya Allah, tolong keluarkan kami dan kembalikan ke dunia. Kami akan menjemput amal-amal saleh yang dulu kami tinggalkan. Bapak Ibu yang bisa tahajud tadi malam tak tahajud akan berteriak menjemput tahajud yang semalam. Bapak Ibu yang bisa baca Quran hari ini tak bisa tak baca Quran hari ini akan berteriak minta menjemput waktu baca Quran yang dulu kita lewatkan. Begitulah manusia ketika sampai di neraka berteriak-teriak minta balik ke dunia, menjemput amal saleh yang mereka tinggalkan, minta dikeluarkan. Dan ini disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, inna ahla jahannam yada'una malikan. Penduduk neraka berteriak-teriak kepada malaikat penjaga neraka, minta dikeluarkan. Fala yujibuhum arba'ina aman. Malaikat penjaga neraka tidak menjawab kecuali setelah 40 tahun dijawab. Mereka minta keluar, malaikat diam selama 40 tahun baru dijawab. Apa jawaban malaikat? Innakum makisun. Diam. Diam. Lalu mereka berkata pula memanggil Tuhan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Begitu diceritakan di surah Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Mereka berteriak pula memanggil Tuhan, ya Allah, keluarkan kami. Apa yang terjadi? Fayaskutu anhu qadra dunya marratain. Allah pun diam tidak menjawab mereka seumur 2 kali usia dunia. Berapa umur dunia ini? 2 kali usia dunia itu Allah diamkan penduduk neraka itu ketika mereka berteriak minta keluar. Setelah waktu lama berlalu, apa jawaban Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimuni. Diam dan jangan berbicara lagi. Begitu disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Tapi penduduk neraka ini masih ngeyel. Mereka tidak berhenti berteriak. Mereka pindah ke teriakan kedua. Ketika minta keluar tidak bisa, Allah sudah katakan diam, jangan bicara. Mereka meminta kepada Allah untuk dikurangi azab agak sehari saja. Bukan dihentikan, temperatur azab turunkan ya Allah. Apa kata mereka di surah Ghafir 49? Wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Wahai para malaikat, tolong mintakan kepada Tuhan kurangi sedikit temperatur azab ini. Sehari saja. Biar kami agak sedikit santai dalam azab. Walaupun azab tidak dihabiskan, tidak ditutup, tidak dimatikan, kurangi sedikit saja, sehari saja. Itu pun ditolak oleh Allah. Tapi mereka tidak kehabisan akal, masih minta juga. Ketika minta keluar tidak bisa, minta diringankan azab tidak bisa. Akhirnya penduduk neraka minta mati kepada Allah. Coba baca surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuka. Mereka berteriak, wahai malaikat Malik, tolong mintakan kepada Tuhan, matikan saja kami dalam neraka ini. Tidak kuat lagi kami menerima azab. Tolong matikan kami. Bapak Ibu para hadirin, mati itu sakitnya Masya Allah. Mati itu puncak dari segala rasa sakit. Tapi penduduk neraka yang paling dirindukannya adalah kematian. Kenapa? Mereka pernah merasakan sakitnya mati, dan sekarang mereka merasakan sakitnya azab neraka. Ternyata sakit mati tidak sebanding dengan sakit neraka. Maka mereka merindukan datangnya kematian. Biarlah mati berkali-kali daripada diazab. Mereka minta mati. Tapi apa jawaban Allah? Innakum makisun. Mati sudah tidak ada lagi. Semua permintaan ditolak. Minta keluar ditolak, minta korting azab ditolak, minta mati ditolak.
Apa yang terjadi terakhir? Kata Allah dalam hadis Abdullah bin Qais, inna ahlan nar la yabkuna dumu fil nari hatta law ujriyat asufun min dumu'ihim lajarat. Kata Nabi, penduduk neraka itu menangis berteriak sampai semua air matanya kering hingga mereka mengalirkan air mata darah. Jikalau dilayarkan kapal di air mata mereka, maka kata Nabi, kapal besar akan berlayar di atas air mata mereka. Begitulah keadaan manusia ketika mendapat azab neraka. Kata para hadirin, berlindunglah kepada Allah dari azab ini. Dalam hadis sahih Nabi menyebutkan, ma min abdin istajara minan nar sab'a marratin fi kulli yaum illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulan istajara minni fa'ajir. Tidak ada satu orang hamba pun yang setiap hari berlindung kepada Allah dari api neraka, kecuali neraka yang berkata, ya Tuhan, hamba engkau si fulan berlindung dari saya, maka tutuplah semua pintuku. Makanya Aisyah bercerita, Nabi tidak pernah banyak berdoa kecuali doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kuncinya pada kalimat wa qina azabannar. Bukankah hasanah fil akhirah masuk surga? Betul, tapi tidak semua orang masuk surga itu los ke surga, ada yang transit neraka dulu. Dan kita berdoa, ya Allah, wa qina azabannar. Para hadirin, bacalah ini doa 7 kali minimal setiap hari, hingga neraka yang berkata kepada Allah, tutuplah pintu saya, karena dia berdoa dan berlindung kepada engkau dari saya. Inilah di antara gambaran dahsyatnya azab yang jangan pernah mengolok-olok. Tidak beriman urusan lain, tidak percaya urusan lain, tapi mengolok-olok azab itu ya sebuah sikap yang melebihi perilaku iblis. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.